Yang kedua, kompetisi mereka ketika di sekolah. Nilai 90 itu jelek Di Cina di Cina. Lu harus 95, 98 minimal. Nah, habit itu, budaya itu, culture itu terbentuk terus. Ketika si anak ini mungkin tahun 80-90-an sekolah, dia kan tahun 2020 kan jadi orang tua. Gue dulu juga kayak gitu. Anak gue juga harus kayak gitu. Tapi Cina yang zaman sekarang yang modern Sekarang. ini jadi lembek gak ke anaknya? Karena dia ngerasa mungkin dulu gue dikerasin, gue sekarang mau ini. Oh, good point ya. Karena kan katanya anak-anak muda di China sekarang kan, gue baca di berita Iya, sih, iya. katanya Gen Z di China udah nggak mau kerja. Ya. Nah, Ada trennya. ini ada dua point of view ya. Point of view yang pertama itu tetap ada pressure mereka ke anak untuk nilai bagus, sekolah bagus. Karena apa? Gengsi. Orang tua itu gengsi, orang tua di sana. Jadi gue punya anak nih misal, Bro Adit punya anak. Nilai anak gue 80, anaknya Bro Adit 95. Sebagai orang tua itu gengsi itu ada di Iya. China. Nah itu kebentuk kan. Akhirnya kita kasih pressure ke anak. Kita kelesin dia, kasih pressure. Nilai lu kok bisa gini, jelek gini. Anak kan akhirnya ke pressure. Nah, hal itu yang ngebentuk work ethic-nya mereka. Aku harus nilai 95. Aku nilai harus 100. Oke. Terus kubu yang lainnya? Gue jadi penasaran sih, soalnya kan itu kan Asian culture kan. Orang bilangnya Asian culture, yang orang tua tuh paksa anaknya buat belajar excel secara akademis gitu. Itu berangkatnya dari Cina ya berarti ya? Betul. Tapi di Indonesia kan sekarang trennya berubah, bro. Kita orang tua muda ya apalagi ya. Kan kepengen sekolahin anak yang nggak terlalu akademik. Pengennya yang banyak. Maksudnya ya itu secara barat, Montessori. Iya, betul. benar, Jadi benar. agak bertolak belakang kan dengan culture kita di Indonesia mungkin 10 tahun terakhir ini. Nah, apa yang membentuk dari habitnya mereka, environmentnya ketika dari kecil itu, tingkat fokusnya orang China itu gila, luar biasa. Coba define fokus. Oke. Define fokus. Define fokus. Mereka setiap mengerjakan sesuatu, itu benar-benar full dedicate untuk pekerjaan yang sedang dia lakuin. Kalau contoh lah ya, kalau di Indonesia kerja dari jam 9 to 5 misalkan. Ya. Jam 10, jam 3 ada nggak mungkin karyawan yang turun, beli kopi, sebat dulu. Ada. Itu nggak berlaku di China. Itu nggak berlaku di China. Dulu gue di manufaktur kan. Di manufaktur. Kerja jam 8 pagi. Start jam 8. 7.50, 7.55. Mereka tuh udah pakai sarung tangan. Udah ngelap-ngelap mesin. 8 tet mesin dihidupin. Nah, apa yang bikin mereka itu culture atau karena ada sistem punishment kalau mereka nggak ngelakuin itu? Culture. Padahal nggak ada punishment juga kalau mereka nggak gitu. Nggak ada punishment. Iya. Punishment kalau melakukan kesalahan pasti ada. Cuman Tapi ini culture-nya nih. culture ini Iya. terbentuk. Nah, jam 12 istirahat.